Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hampir seminggu saya tidak bisa membaca kitab karena dalam perjalanan menuju kampung halaman Aceh. Alhamdulillah sudah sampai di kampung dengan selamat. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Bajuri jilid 1 halaman 288, lanjutan bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin, wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a, dan bermula segala fardu-fardu puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha, bermula salah satunya atau bermula yang pertamanya 4, bermula salah satunya 4 itu niat. Jadi sebelumnya ini fardu puasa atau rukun-rukun puasa ada 4 di dalam kitab ini. Yang pertama niat, yang kedua nanti menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari jima, hubungan suami istri, kemudian yang keempat nanti menahan diri dari sengaja muntah. Nah, kita coba lihat satu-satu. Wa faraidus shaumi, bermula segala fardu-fardu puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha, bermula salah satunya 4 itu an-niyatu. Nah, niat bil qalbi, dengan hati, artinya niat di dalam hati, bukan di mulut. Kenapa niat menjadi rukun puasa? Nah, alasannya kita lihat qauluhu dulu, nanti kita lihat semuanya insyaallah. Qauluhu an-niyah, kenapa niat menjadi rukun puasa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amalan itu sabit dengan niyah. Semua amalan ibadah perlu kepada niat, karena puasa merupakan ibadah maka harus ada niatnya. Wala budda minan niyati likulli yaumin, dan tidak boleh tidak daripada niat bagi setiap hari. Setiap hari mesti ada niat di malam hari. Enggak boleh sekali niat untuk sebulan. Kenapa alasannya? Li'anna shauma kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena sungguh puasa setiap hari itu ibadatun mustaqillah, ibadah yang terpisah. Antara satu hari dengan hari berikutnya itu ibadah yang berbeda. Artinya diselangi oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Litakhalluli ma yunaqidus shauma bainal yaumaini kas-shalataini. Nah, litakhalluli ma, karena diselangi oleh ma yang membatalkan dia akan puasa antara 2 hari, kas-shalataini sama seperti 2 salat. Ya takhallaluhu mas-salamu, yang diselangi akan keduanya 2 salat oleh salam. Jadi berbeda, makanya setiap malam, setiap hari puasa perlu kepada niat tersendiri. Wa indal imami Malik, ini untuk mudah, ini yang praktek di kampung biasanya. Wa indal imami Malik annahu yakfi niyatu shaumi jami'i syahri fi awali lailatin minhu. Dan di sisi Imam Malik, sungguh hal wasya'an itu cukuplah oleh niat puasa sekalian bulan. Fi awali lailatin, pada awal malam darinya bulan. Artinya menurut Imam Malik boleh kita niat untuk puasa sebulan penuh. Sekali niat di malam pertama untuk puasa sebulan. Baik sebulannya 29 hari atau 30 hari. Boleh enggak kita mengikuti mazhab Imam Malik dalam masalah ini? Para ulama menyatakan ini. Walis Syafi'i takliduhu fi dzalik. Dan boleh, artinya sabit bagi Syafi'i, bagi orang yang bermadhab Syafi'i, sabit atau boleh baginya orang yang bermadhab Syafi'i takliduhu, oleh mentaklidnya, mengikutnya Imam Malik fi dzalik, pada demikian masalah niat. Kenapa? Li'alla yansian niyata fi lailatin fayahtaju lil qadha, supaya tidak lupa ia akan niat pada satu malam, maka butuh ia untuk qadha. Artinya kalau kita enggak taklid Imam Malik, begitu kita lupa niat, di siang harinya tetap enggak boleh makan, enggak boleh minum, namun puasa itu enggak dihitung, harus kita qadha. Jadi kalau kita mentaklid Imam Malik dalam masalah ini, ketika pada suatu malam kita lupa niat, maka tidak perlu mengqadha, boleh.
Bahkan niat itu tidak rumit, ini penjelasannya. Walau akala au syaraba khaufan minal ju' awil atshi naharan. Jikalau makan ya atau minum ianya seseorang. Kenapa dia makan minum? Khaufan minal ju', karena takut lapar, awil atshi, takut haus, naharan, pada siang hari. Malam kita makan. Kenapa kamu makan? Takut lapar besok. Kan besok puasa. Kenapa minum? Misalkan ada yang bertanya, ataupun nggak ada yang bertanya sekalipun, dalam hatinya dia minum karena biar nggak haus di siang hari. Awim tana'a minal akli awil syurbi awil jima'i khaufatul fajar. Atau tidak mau ia dari makan dan minum. Begitu bangun sahur dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau jima. Kenapa? Khaufal fajri, khaufatul fajri, karena khawatir terbit fajar itu dalam hatinya. Fa in khatara bi balhi shaumu bi sifatil lati yushtaratu ta'arradu laha kafadzalik fin niyah. Lau khatar, fa in khatara, maka jika terbesit di hatinya oleh puasa dengan sifat-sifat yang disyaratkan akan ta'arud, akan menyebut baginya sifat, kafadzalik, niscaya cukuplah demikian pada niat. Artinya ketika di malam hari kita nggak makan lagi karena khawatir terbit fajar, atau malam hari nggak mau makan, sengaja makan karena pengen puasa di siang hari. Begitu ada niat itu terbayang bahwa puasa dengan, artinya dari fajar sampai terbenam matahari, menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bila terbesit hal itu dalam hati, itu sudah dianggap niat. Ya, kenapa itu boleh jadi niat? Litadammunihi qasda shaumi, karena mengandungnya semua akan tujuan puasa, akan maksud puasa. Ya, wa huwa hakikatun niyat, itulah hakikat niat. Qasdu shaumi itulah hakikat niat. Wa illa fala, jika tidak terbesit dalam hatinya untuk puasa esok hari, maka itu tidak cukup untuk menjadi niat. Wa hadzat tafsilu huwal mu'tamad. Ini penjelasan, ini uraian, itulah yang mu'tamad. Jadi rukun puasa yang pertama yaitu niat. Niat tempatnya bil qalbi, di hati. Nah, di hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadran. Di niat barangkali ada yang perlu. Fahuwa mahalluha, maka bermula dianya hati itu mahalluha, tempatnya niat. Mahalluhal mu'tabaru syar'an, tempatnya niat yang diperhitungkan pada syara'. Wala budda ayastahdira haqiqata shaumil lati hiyal imsaku anil muftiri jami'an nahar ma'a ma yajibu fihi min kaunihi ana Ramadan masalah. Dan tidak boleh tidak bahwa menghadirkan ianya seseorang akan hakikat puasa. Hakikat allati yang dianya hakikat itu menahan dari yang membatalkan pada sekalian hari bersama ma yang wajib ianya ma padanya min kaunihi an Ramadan, dari keadaannya puasa di Ramadan. Artinya dalam niat itu kita menghadirkan bentuk puasa, dalam arti sahaja saya puasa esok hari, kita tahu puasa itu bagaimana, itu yang kita hadirkan. Jadi puasa dari fajar sampai terbenam matahari, kemudian tidak boleh makan dan segala macamnya, itu ada dalam niat kita. Artinya ketika kita membayangkan puasa, kita udah paham itu puasa, itulah niat. Summa yaksudu iqa'a hadzal mustahdar, kemudian bermaksud ia akan menjatuhkan ini yang dihadirkan dalam kepalanya tadi. Artinya sengaja saya puasa esok hari. Puasa yang dimaksud dia udah paham menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian puasanya ya dalam waktu yang terbatas tersebut. Wala takfin niyatu bil lisan dunal qalbi, dan tidak cukuplah oleh niat dengan lisan tanpa hati. Wala yustaratun nutqu biha kataan, dan tidak disyaratkan akan menutup, akan membunyikan dengan niat kataan. Artinya niatnya nggak perlu di mulut. Kama qalahu fi Raudhah, sebagaimana Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudhah, lakinnahu yundabu liyusa'idul lisanul qalba, tetapi sunnah niat di mulut dan di hati, tujuannya supaya mulut membantu hati. Nah, kemudian fa in kana shaumu fardhan, maka jika adalah puasa yang akan kita lakukan itu fardu. Mana contoh fardu ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Au nazran. Nazran kita atas kepada fardhan. Maka jika adalah puasa itu nazar. Nazar fardu juga. Apa hukumnya? Fala budda min iqa'in niyati lailan, maka tidak boleh tidak daripada menjatuhkan niat lailan pada malam hari. Artinya kalau puasa yang akan kita lakukan, puasa fardu baik Ramadan ataupun dalam bentuk nazar, itu mesti tabyid, mesti niat di malam hari.
Kita lanjutkan dulu, nanti kita baca ulahnya. Wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Dan wajiblah oleh ta'yin, menentukan, menjelaskan fi shaumil fardhi pada puasa fardu. Wajiblah oleh ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan, menyebutkan pada puasa fardu. Puasa yang mau kita lakukan itu puasa fardu harus kita sebutkan. Apa fardu karena nazar, apa fardu Ramadan, apa kifarat, segala macam harus disebutkan. Contohnya ke Ramadan, seperti puasa Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi ayyaqula syakhsu, dan bermula yang paling sempurna niat puasanya seseorang, atau bermula yang paling sempurna niat puasanya Ramadan itu ayyaqula syakhsu, bahwa berkatalah oleh seseorang dalam niatnya. Bagaimana dia katakan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat, nawaitu shauma ghadin, aku niat akan puasa esok hari, an adai fardhi Ramadan, untuk melaksanakan atau menunaikan fardu Ramadan ini tahun. Jadi Ramadhani ini mudhaf, fardhi Ramadhani mudhaf, Ramadhani hadhihi mudhaf ilaihnya. Kita lihat dulu di dalam, ada penjelasan barangkali. Bila puasa yang mau kita lakukan puasa fardu, maka harus kita sebutkan fardu apanya. Contohnya mana? Oh, di belakang masih penting lagi. Fa in kana shamu fardhan, maka jika adalah puasa itu fardu. Sebaliknya, wa amma in kana naflan fala yushtaratu fi tabyid. Adapun bila ada ianya puasa itu sunnah, maka tidak disyaratkan padanya puasa akan tabyid. Nah, enggak perlu niat di malam hari kalau puasanya puasa sunnah. Bal tasihu niyatuhu qabla zawali illam yasbaqha manafin lisaumi. Bahkan salah oleh niatnya puasa sunnah sebelum tergelincir matahari, jika tidak mendahului akannya niat oleh manafin, oleh hal-hal yang menafikan bagi puasa alal mu'tamad, atas pendapat yang kuat. Artinya kalau puasa sunnah sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur masih boleh kita niatkan. Pulang ke rumah mau makan, nggak ada makanan, langsung niat puasa. Dengan ketentuan sebelumnya dari terbit fajar hingga waktu kita mau niat, belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Waqila takfi ba'da zawal, bahkan dikatakan orang cukup ianya niat itu sesudah zawal. Sesudah tergelincir pun masih boleh niat puasa sunnah selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan. Waqila takfi, dikatakan orang takfi, cukup ianya niat wa in sabaqaha manafin, sekalipun mendahului akannya niat oleh manafin, oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Ini lebih ringan lagi, artinya tetap ada nilai ibadahnya, kata beliau. Ini penting, wa'alam annal farda yahrumu qat'uhu shauman kana aw ghairahu. Ketahui olehmu bahwa sungguh fardu, ibadah fardu, yahrumu qat'uhu, haramlah oleh memutuskannya. Ibadah fardu yang sedang kita lakukan sebelum sempurna haram kita potong. Shauman kana, puasa ada iya atau bukan. Sedang-sedang sholat duhur, tiba-tiba kita batalkan sengaja, itu haram. Begitu juga puasa. Wan naflu la yahrumu qat'uhu shauman kana aw ghairahu. Dan bermula yang naflu, ibadah sunnah itu tidak haramlah oleh memutuskannya, puasa ada iya atau bukan. Adapun ibadah sunnah boleh dipotong. Ilal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah. Haji walaupun sunnah, kalau kita sudah memasukinya harus disempurnakan. Nah, enggak boleh diputus. Wa kadzalika fardul kifayah. Demikian pula boleh diputuskan, yaitu fardu kifayah. Fayajudu qat'uhu, maka bolehlah oleh memutuskan fardu kifayah. Sedang sholat jenazah tiba-tiba kita batalkan, boleh. Illa in ta'ayyana, kecuali jika tertentu iya, enggak ada orang lain, kita doang satu orang sholat jenazah, enggak boleh dibatalkan. Au kana hajjan au umratan. Ini apa lagi nih? Au kana hajjan au umratan. Ini nggak paham tadi fardu kifayah apa? Ibadah haji tadi nggak boleh diputus, ini kenapa? Fayajuzu qat'uhu illa in ta'ayyana. Au
au kana hajjan au umratan. Gak paham ini. Ini perlu kita mutalaah lagi. Wa man aftara fil fardi muta'ammidan wajib 'alaihil qada fauran. Dan bermula siapapun yang membuka ia dalam fardu puasa Ramadan sengaja membuka atau bukan Ramadan, muta'ammidan sengaja, wajib kepadanya oleh qada, segera wajib qada. Wa yajibu 'alaihi aidan al-imsak, wajib kepadanya pula oleh menahan diri fi Ramadan duna ghairihi, ketiadaan selainnya Ramadan. Bulan Ramadan siang buka puasa, itu tetap wajib menahan diri. Artinya kalau kita nggak menahan diri, dosanya dua kali. Pertama dosa membuka puasa, kedua dosa makan minum di bulan Ramadan, tidak menghargai bulan Ramadan. Ya, jadi buka puasa di siang hari Ramadan wajib qadha nanti. Sesudah Ramadan langsung wajib qadha. Dan wajib pula menahan diri dari makan dan minum dalam bulan Ramadan duna ghairihi, ketiadaan selainnya Ramadan. Li'annahu min khususiyati Ramadan li hurmatil waqti. Karena sesungguhnya enggak makan, enggak minum, menahan diri itu sebahagian dari hal-hal yang khusus spesial untuk Ramadan, untuk menghormati waktu. Contoh puasa fardu di sini ke Ramadan seperti puasa Ramadan. Ai kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Kenapa puasa bulan puasa disebut puasa Ramadan? Wa summiya dzalika li'annahu yarmaduz dzunuba. Dinamakan akan dianya puasa dengan demikian Ramadan karenanya puasa itu meleburkan ia akan dosa. Karena arti Ramadan itu meleburkan, membakar. Ay yuharrikuha, membakar ia akannya dosa-dosa. Kita puasa, dosa kita diampuni. Wa yudhibuha, menghilangkan ia akannya dosa. Atau boleh juga alasannya limusodafati masyru'iyatihi waqta ramdha, karena berbetulanlah disyariatkannya puasa pada waktu panas. Jadi boleh juga kenapa disebut bulan Ramadan, karena ketika pertama kali barangkali diwajibkan puasa pada bulan itu panas banget, makanya dikasih nama dengan nama ramdha. Arti ramdha syiddatal hurri, sangat-sangat panas. Lanjutan ini penting juga. Wa'lam anna ramadhana afdalus syuhuri, ketahui olehmu bahwa sungguh Ramadan itu afdalus syuhur, seutama-utama bulan. Bulan yang paling utama berarti dari 12 bulan yaitu bulan Ramadan. Kemudian Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban, kemudian baqi syuhur, bulan-bulan yang lain. Wa muqtadha dzalik annal 'ashral akhira min Ramadan afdalu min 'ashri Dzulhijjah. Dan bermula kehendak demikian dari penjelasan di belakang, bulan yang paling utama yaitu bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa sungguh 10 akhir dari Ramadan itu lebih utama dari 10 Dzulhijjah. Padahal dalam masalah 10 Dzulhijjah itu ada hadis khusus bagaimana cara menyelesaikannya. Lakin yushkalu ala dzalik qaulu, tetapi dimuskilkan di atas demikian oleh sabdanya Nabi. Apa sabda Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari al-amalu fiha habbu ilallah, yang bermula beramal dalamnya hari itu lebih cinta kepada Allah Ta'ala daripada 10 Dzulhijjah. Bagaimana kita menyatakan sementara bulan puasa Ramadan memang paling utama dibanding bulan yang lain, padahal 10 Dzulhijjah ini luar biasa, kata Nabi. Wa ujib, dijawabkan, anna afdaliyata ashri Dzulhijjah min jihati makhsusah. Dijawab bahwa sungguh keutamaan 10 Dzulhijjah itu ditinjau dari sisi khusus. Apa sisi khusus? Wa ya istimaluhu ala yaumi Arafah, karena mengandungnya 10 Dzulhijjah mengandung hari Arafah dan hari nahar. Ya, hari nahar 9 Dzulhijjah. Alladzi huwa a'dhamul ayyam indallah hurmah. Hari yang paling besar di sisi Allah nisbah kehormatannya. Fala yunafi afdaliyatul ashril akhiri min Ramadan, maka tidak ternafi oleh keutamaan 10 yang akhir dari bulan Ramadan juga li istimalihi ala lailatul qadar, karena dalam bulan Ramadan juga ada malam qadar, di mana malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Begitu kesimpulannya secara singkatnya seperti itu. Kemudian jadi niat yang paling sempurna nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan. Jadi ada enggak disebut juga boleh, fardu juga boleh enggak disebut. Karena Ramadan memang fardu semua, enggak ada yang sunnah.
Ada nggak penjelasan? Qauluhu ka Ramadan, seperti Ramadan. Qadiyatuhu annahu la ishtaratu ta'arudu lil fardiyah wa huwa kadzalik kama sahahu fil majmu' tab'an lil aksarin. Wa in iqtada kalamul minhad al istirat wal farqu baina shaumi Ramadan wa baina salatil fardhi kadhuri anna shauma Ramadan minal balik la yakau illa fardan id la yu'adu. Jadi tanpa menyebutkan fardu juga boleh, karena Ramadan itu memang fardu, enggak ada yang sunnah. Jadi niat yang paling sempurna seperti biasa, nawaitu shauma ghadin. Wa aqalluha, niat paling minimalnya ayyakula berkata ya nawaitu shauma Ramadan. Aku niat puasa Ramadan, udah. Ini paling minimal. Jadi nawaitu shauma Ramadan. Ada enggak perlu. Fardu juga enggak perlu disebut karena Ramadan pasti fardu. Lillah enggak perlu juga karena semua ibadah untuk Allah. Atau nawaitu shauma an Ramadan, boleh. Aku niat puasa Ramadan, udah. Fala tajibun niyatul ghadi, tidak wajib niat besok karena puasa memang hari. Walal ada, tidak wajib meniatkan ada. Tidak pula wajib idhafah kepada nama Allah Ta'ala. Tidak pula wajib menyebutkan tahun. Begitu ringan. Kemudian wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Dan bermula yang kedua. Jadi karena ini ada syareh, beliau mentakdirkan wasani. Beliau mau menghitung supaya ada 4, makanya kita baca al-aklu anil akli wal imsaku anil akli. Ya. Oh, karena ada pengulangan kata imsak. Yang pertama niat. Oh benar, udah nih, nggak ada masalah. Yang pertama niat, wasani bermula yang kedua itu al imsaku anil akli, anil ukli wasyurbi. Bermula yang kedua itu menahan diri dari makan dan minum. Dari makanan maksudnya. Akli, ukli maksudnya bacanya ukli, artinya makul dan masyrub, dari segala yang dimakan dan yang diminum. Kita menahan diri dari makanan-makanan dan dari minuman-minuman. Wa in qalla, sekalipun sedikit ianya wa in qallal ma'kulu, sekalipun sedikitlah yang dimakan, wal masyrubu, sekalipun sedikitlah yang diminum, indat ta'ammudi, ketika sengaja. Jadi yang membatalkan kalau makan minum sengaja. Fa in akala nasyan, maka jika makan ia hal keadaan ia itu yang lupa, au jahilan, atau hal keadaan ia itu yang jahil. Dia makan dalam keadaan lupa, bukan lupa makan. Nggak mungkin orang lupa makan, makan lupa. Lupa dalam keadaan puasa. Dia nggak ingat kalau dia sedang puasa. Akhirnya dia makan, makannya sengaja, tapi lupanya puasa. Maka dia makan ya hal keadaan ia yang lupa atau jahil ya. Lam yuftir, niscaya tidak terbuka ianya puasa ingkana qariba ahdin bil islami, jika ada yang seorang itu dekat masa dengan Islam, au nasya'a ba'idan anil ulama, atau jika hidup dia dalam keadaan jauh dari para ulama. Jadi kalau makan, minum dalam keadaan lupa, itu enggak membatalkan. Enggak pakai syarat kalau lupa. Atau makan minum dalam keadaan jahil, enggak tahu kalau makan minum bisa membatalkan puasa. Tidak batal juga puasanya. Ada syarat tapi kalau masalah jahil, yaitu jika dia baru masuk Islam atau memang hidup jauh dari pengetahuan, jauh dari para ulama. Wa illa, jika tidak hidup jauh dari ulama, jika tidak baru masuk Islam, aftara, batal ianya puasanya. Ya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga itu al-jima'u. Bermula yang ketiga dari rukun puasa itu al-jima'u. Itu maksud saya. Masa rukun itu jima? Maksudnya menahan diri dari jima. Jadi kalau kita baca matannya al-jima'i, al-imsaku anil jima'i, menahan diri dari jima. Tapi karena di sini beliau mentakdirkan mubtada, kita baca wasani. Wasani al-jima'u, bermula yang kedua yang menjadi fardu puasa itu jima. Maksudnya menahan diri dari jima. Dan hal keadaan orang yang menjima itu yang sengaja. Wa ammal jima'u nasian fakal akli nasian. Adapun bermula jima hal keadaan seseorang yang menjima itu yang lupa, fakal akli, maka seperti makan dalam keadaan lupa. Kalau lupa nggak ada hitungan. Nah.
Jadi di sini qauluhu al-jima' ay min haisul imsak anhu. Di sisi menahan diri dari jima. Nah, itu baru dianggap rukun puasa, menahan diri, bukan jima'nya. Nah, dengan karinah annal kalam fil faraid, karena sedang membahas tentang fardu puasa. Wa ma'lum annal jima'a laisa minha, kan sudah maklum jima' bukan bahagian dari puasa. Yang bahagian dari puasa yaitu imsak, menahan diri dari jima'. Wa misluhu al istimna, dan bermula sama seperti jima' juga istimna, sengaja mengeluarkan mani. Itu harus ditahan juga, kalau nggak ditahan bisa membatalkan puasa. Mengeluarkan mani baik dengan tangannya sendiri atau dengan cara apapun, segala macam. Nah, kecuali dengan cara mengkhayal. Ya, kalau mengkhayal secara umum tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sudah jadi kebiasaannya, setiap kali mengkhayal keluar maninya, itu beda lagi. Nah, ini nggak ada penjelasan di sini. Kemudian ini singkat saja, sudah panjang. Warabi'u ta'ammudul qai'i, bermula yang keempat itu sengaja muntah. Ini sama seperti yang ketiga tadi, yaitu menahan diri, maksudnya menahan diri dari sengaja muntah. Barisnya tetap warabi'u ta'ammudul qai'i, karena ada muktadanya robe. Kalau nggak ada muktadanya kita ataf kepada belakangnya, imsak an ta'ammudil qai'i. Tapi di sini bermula yang keempat itu ta'ammudul qai'i, maksudnya menahan diri dari sengaja muntah. Sengaja mengeluarkan sesuatu itu harus ditahan. Nah, menahan dari sengaja muntah itulah yang masuk dalam kategori fardu puasa. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul, maka jikalau memaksa akannya oleh muntah. Artinya ghalabahul qai'u, terpaksa, nggak bisa ditahan. Nah, bukan keinginan kita, niscaya tidak batal. Lam yabtul shaumuhu, tidak batal lah oleh puasanya. Sengaja muntah nggak batal puasa. Ta'ammudul qai', jadi sengaja muntah artinya min haisul imsak anhu. Yang menjadi kewajiban puasa dari sengaja muntah yaitu ditinjau dari menahan diri darinya sengaja muntah, maksudnya. Kama taqaddama fi sabiqihi, sebagaimana yang telah terdahulu ya pada yang mendahuluinya, yaitu jima. Nah, maksudnya menahan diri dari jima. Fa in ta'ammadahu batula shaumu, maka jika menyengaja ia akannya muntah, batallah puasanya. Wa in tayaqqana annahu lam yarji' minhu syai'un, sekalipun yakin ya bahwa sungguhnya hal wasya'an itu tidak kembalilah darinya muntah oleh sesuatu ke dalam rongganya. Sengaja muntah, yakin nggak ada yang kembali ke dalam perutnya lagi, tetap batal puasanya. Nah, karena yang menjadi batal tadi sengajanya. Bagaimana cara meyakinkan bahwa nggak ada yang kembali ke dalam? Ka'an taqayya'a munkisan, seperti muntah ya dalam keadaan berbalik kepala ke bawah. Ya. Jadi dalam masalah muntah juga dia dalam keadaan sadar. Kalau dia lupa bahwa dia berpuasa sehingga dia sengaja memuntahkan, nah, tetap tidak batal puasanya. Mungkin sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyambut bulan puasa Ramadan. Insyaallah kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.